dengan memberikan makan kepada orang lain, ada satu nilai silaturahim yang bisa kita jalinkan. Maka dalam hal ini sebenarnya prioritas utamanya adalah keluarga terdekat. Salah satunya Ya, adalah bapak, ibu, apalagi kalau ya. tinggalnya terpisah gitu, sudah berkeluarga Mhm. misalnya, atau tinggal terpisah dengan orang tua, maka yang lebih diprioritaskan adalah keluarga, kerabat, Ya. tetangga, kemudian orang yatim, orang fakir miskin, anak yatim, seperti itu. Artinya kalau di sini namanya memberikan rezeki atau memberikan makan kepada siapapun dari keluarga, tetangga, teman, bahkan kerabat yang jauh yang bahkan tidak kita terlalu dekat sekalipun itu juga apa ya bentuk kasih sayang kita dan bentuk menjalin tali silaturahim itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat menuju berbuka puasa. Gimana puasanya? Insya Allah lancar ya semuanya sampai akhir, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan ketemu lagi dan belajar lagi di Luna Cari Ilmu. Nah sore hari ini temanya juga suka banget, yaitu keutamaan memberi makan orang yang berpuasa. Kira-kira bimbingan kita kali ini menjelaskannya seperti apa ya? Pasti membuat kita lebih berilmu lagi. Dan sore hari ini kita akan dibimbing lagi oleh Ustazah Kurota Ayuni dari cariustad.id. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Ustazah Ayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Kak Luna, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Luna Amin. gimana? Sehat? Amin, insya Allah sehat sampai akhir dan alhamdulillah juga dikasih kesehatan. Oke, tadi saya udah menjelaskan sedikit sama teman-teman bahwa hari ini kita temanya itu adalah keuntungan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nah, saya tahu pasti ada banyak untungnya memberi makan kepada yang berpuasa. Tapi kalau dari sisi agama itu gimana, Ustazah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ya, sepertinya ada korelasi dengan yang pernah kita bicarakan nih Kak Luna, ya, benar. berbagi. Jadi Ya, sebenarnya betul. karena ini bulan berbagi, Ramadan itu bulan berbagi, Nabi Muhammad Hmm, itu bahkan menjadi orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadan. Beliau sudah dermawan dan ya, lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Nah, betul. lebih-lebih kalau kita ngomongin soal memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Nah, ada salah satu hadis atau pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dalam hadisnya beliau berkata, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira alla yanqusa min ajri shaimi syai'an. Nah, artinya barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan seperti orang yang berpuasa Hmm, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Intinya jadi dia dapat double-double tuh. ya, Yang berpuasa dapat pahala plus memberikan makanan kepada orang yang berpuasa dapat pahala lagi. Dan orang ya, yang diberi makan atau diberi buka itu tidak terkurang sedikit pun pahalanya. Jadi luar ya, biasa sekali nih sebetulnya ya, salah satu keutamaan memberi makan karena kan kalau kita tarik berbagi itu khususnya dengan memberi makan kepada orang yang berpuasa adalah bagian dari keinginan kita untuk berbagi kepada sesama. Tapi hmm, keuntungannya kan gitu, keuntungannya ya, satu kalau di dalam juga disebutkan jadi kalau kita bersedekah, berbagi, contohnya dengan memberi makan orang yang puasa itu Kak Luna, itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa kita sebagaimana kalau diibaratkan atau dianalogikan itu kayak api yang dipadamkan oleh air kayak gitu. Jadi sedekah kita itu kayak bisa memadamkan atau menghapus segala ya, kesalahan-kesalahan. Kemudian ya, juga bisa menambah harta benda kita ya. Dan yang ketiga tentu adalah bisa memperkuat tali silaturahim nih. ya, Apalagi di ya, masa pandemi kayak gini kan, kita susah ya, ketemu, kita bisa berkirim makanan kepada orang-orang yang kita sayangi. Itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menjalin silaturahim dengan ya. berbagi. Udah silaturahimnya terjalin, Wah, Masya dapat Allah pahala luar juga. biasa. Lalu apakah ada kriteria-kriteria khusus untuk memberikan makan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang berpuasa atau bebas sebenarnya apa aja yang semampu kita? Bagaimana tuh Ustazah? Betul, betul. Sebenarnya tidak ada spesifik ya di dalam agama Islam ataupun yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad.
Apakah Ya. harus memberi makanannya itu misalnya beras, misalnya Hmm. nasi atau daging yang mentah atau yang matang, enggak. Selama itu diniatkan untuk memberi dan diniatkan untuk keikhlasan, maka itu juga bisa kita berikan semampunya, sebisanya. Ya. Bahkan dalam satu riwayat itu Nabi Muhammad bilang kepada sahabatnya, ya Abadar, Ida tabakh tama rokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jadi kata Nabi Muhammad, ya Abadar, wahai Abadar, kalau kamu lagi masak nih yang berkuah-kuah, banyakin kuahnya. Gitu, Hmm. nanti kuahnya kasih ke tetanggamu. Nah, dari hadis ini tuh kita bisa ambil kesimpulan. Ngasih kuahnya aja sebenarnya sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Padahal maksudnya kadang kan apalagi kita kan ngasih kuah nggak mungkin ya karena kan nggak enak kalau cuma ngasih kuahnya. Nah ini tuh sebagai contoh kecilnya Kak Luna. Jadi Hmm. kita bisa Hmm. memberikan apa yang kita punya, misalnya kita punya buah-buahan, kita bisa memberikan buah-buahan, kita punyanya adalah sebungkus nasi, kita bisa memberikan sebungkus nasi, kita punyanya misalnya kue, kita bisa memberikan kue, dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting di situ adalah soal keikhlasannya. Ya. Bahkan kalau kita lihat reaksinya itu tadi kan, Nabi Muhammad bahkan menganjurkan kuahnya aja dibanyakin tuh, gak apa-apa nanti kita Hmm. kasih kuahnya aja gitu. Bukan berarti Betul. pelit sebenarnya, tapi ini Ya. menjadikan bahwa selama kita memiliki dan kita ingin berbagi, maka kuah pun tidak jadi masalah gitu. Jadi kita bisa memberikan Ah, apa saja. Tidak ada Masya kriteria yang lebih. Allah. Di sini terlihat apapun, mau sekecil apapun, yang penting tujuannya itu dari hati, ikhlas, dan apa ya, dan semampunya, seikhlasnya. Intinya ingin berbagi, intinya ingin saling apa ya, menjaga tali silaturahim dan supaya agar kita bisa lebih kental kekeluargaannya begitu ya Ustazah ya. Lalu apakah ada prioritas yang harus apa ya, yang diberi makanan misalkan tetangga dulu akan siapakah orang-orang yang harus diprioritaskan? Nah, kalau dalam hal ini sebenarnya Hmm. nanti akan sedikit menyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi Iya. sebenarnya. Nabi Muhammad itu di dalam Al-Qur'an ada redaksi yang di dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai 9, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ya. yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan memberi makan kepada anak yatim, orang miskin, kemudian kepada para tawanan. Dari ayat selanjutnya ada innama yut'imukum min Hmm. wajhillah la Hmm. nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi di situ nah yang diprioritaskan adalah yang pertama tadi orang miskin, anak Mhm. yatim dan juga tawanan. Begitu. Tetapi kemudian tadi tidak menginginkan la nuridu jazaa'a wala syukura. Jadi tidak menginginkan balasan dan juga tidak menginginkan ucapan. Nah, kalau kita lihat kan dari ayat ini sebenarnya bisa tadi kepada orang yang miskin, anak yatim, atau orang-orang Hmm. tawanan. Kalau sekarang kan sudah tidak ada tawanan. Tapi ada lagi dalam redaksi yang lain sebenarnya di dalam surat An-Nisa ayat 6 itu Ya. wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril jambi was sahibi bil jambi. Jadi sebenarnya di situ juga ada lagi tuh. Siapa yang lebih diprioritaskan untuk diberbuat baiki termasuk ketika kita tarik ke konteks ini memberi makan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah sebenarnya keluarga gitu. Hmm. Kepada orang tua, kemudian zil kurba itu artinya adalah kerabat kayak gitu, baru kemudian kepada orang fakir, orang miskin, kepada para tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Karena tadi kan, karena kalau kita mengambil tarik lagi dengan memberikan makan kepada orang lain, ada satu nilai silaturahim yang bisa kita jalinkan. Maka dalam hal ini sebenarnya prioritas utamanya adalah keluarga terdekat. Salah satunya Ya. adalah bapak, ibu, apalagi kalau Ya. tinggalnya terpisah gitu, sudah Hmm. Hmm. berkeluarga Hmm. misalnya atau tinggal terpisah dengan orang tua, maka yang lebih diprioritaskan adalah keluarga, kerabat, Ya. tetangga, kemudian orang yatim, orang fakir miskin, anak yatim, seperti itu. Luar biasa sekali nih Ustazah. Artinya kalau di sini namanya memberikan rezeki atau memberikan makan kepada siapapun dari keluarga, tetangga, teman, bahkan kerabat yang jauh yang bahkan tidak kita terlalu dekat sekalipun itu juga apa ya, bentuk kasih sayang kita dan bentuk menjalin tali silaturahim itu sendiri. Apalagi kalau kita bisa memberi makan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan sekali, yang kekurangan itu lebih berlimpah lagi pahalanya ya Ustazah ya. Iya, Wah luar yang biasa perlu sampai digaris
sorry Kak, yang perlu Ya, digarisbawahi lagi itu ya, sebenarnya kenapa kok keluarga lebih diutamakan? Karena ya. apa namanya? Mereka adalah orang-orang terdekat kita. Dengan begitu kan kita Ah, bisa silaturahmi. Jangan sampai kemudian misalnya kita memberi kepada teman-teman atau kepada orang yang membutuhkan, tapi tali silaturahimnya terputus tuh dengan sama keluarga. keluarga. Baikan, Ya, ya. betul gitu. Jangan Nggak sampai, baikan jangan misalnya sampai. gitu. Jadi semuanya harus sejalan ya. Pertama dari keluarga, orang terdekat, mungkin tetangga, baru sekitar, dan mungkin baru orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Betul, iya seperti itu. Jadi jangan sampai yang jauh-jauh dikirimin, tapi tetangga sebelah atau keluarga sendiri dilupakan. Jangan Ya, sampai, ya, ya. naudzubillah. Betul, betul, betul. Baik kalau begitu. Wah, terima kasih sekali ini bimbingannya hari ini Ustazah. Kita ketemu lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih untuk sore hari ini dan selamat berbuka puasa Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Seru nggak proses belajar hari ini? Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan terima kasih udah menonton dan udah mau berbuka puasa nih sebentar lagi. Kalau gitu Luna pamit dulu dan kita ketemu lagi besok di jam dan yang waktu yang sama. Baik kalau begitu, semoga bermanfaat dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Berbeda dengan tahun kemarin, berbeda suasana, lebih sepi, mungkin lebih banyak sabar, iya. Merayakan momen yang paling ditunggu, sekarang kurayakan di rumah. Tapi tidak mengurangi esensi dari hari raya.